Salam Efrata Devotion. Saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Matius 4 ayat 8 sampai 10. Begini isinya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kalau ditanya kepada banyak orang tua, apa harapan mereka terhadap anak-anaknya? Banyak di antara orang tua menjawab bahwa agar anak-anak berbakti kepada orang tua. Saya juga yakin sekali bahwa Bapa di sorga juga rindu setiap kita anak-anak Allah berbakti kepada Bapa di sorga. Berbakti itu dalam KBBI artinya berbuat bakti, setia, menghamba. Familiar dengan kata kebaktian kan? Kebaktian itu dari kata berbakti. Kalau kita sedang kebaktian, berarti kita sedang berbakti kepada Tuhan. Berbakti itu berarti melayani, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Yesus katakan tadi, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Pernyataan tersebut mengcounter pernyataan setan yang mencoba Yesus, yang menawarkan Yesus dengan memperlihatkan kerajaan dunia dengan kemegahannya dan ujungnya supaya Yesus menyembah setan. Tetapi Yesus tahu bahwa Ia adalah anak Allah. Tanpa dunia dan kemegahannya, Bapa di sorga sudah memberikan Dia kuasa di bumi dan di sorga. Kita pun harus demikian. Kita harus berbakti kepada Tuhan, bukan kepada setan. Saya mengajak kita untuk telusuri ya cara dan gaya setan dari ayat Matius 4 ayat 89 tadi. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Setan tuh suka kata tinggi, artinya kesombongan, tinggi hati, prestasi, keberhasilan, tapi tidak rendah hati. Hati-hati gaya hidup setan. Kita lanjut ayatnya. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis suka memperlihatkan. Hati-hati, kita suka tergoda dengan apa yang kita lihat. Yang kelihatan bukan kekal. Lanjut lagi ayat tadi. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis suka janji bohong. Ia tidak memberikan semuanya. Makanya orang Kristen yang jatuh dalam dosa karena terjerat iblis itu suka yang tinggi, suka melihat yang sedap-sedap, suka dunia dan kemegahannya, kena janji bohong dari iblis. Kita bandingkan dengan Tuhan ya, Allah kita. Ia tidak pernah ingkar janji, janjinya selalu ditepati. Tuhan itu berkuasa di bumi dan di sorga, bukan hanya dunia dan kemegahannya. Tuhan sudah berikan dahulu segalanya bagi kita, yaitu putranya Yesus Kristus, demi keselamatan dan kehidupan kita. Dan itu sudah dibayar lunas. Oleh karenanya kita harus berbakti hanya kepada Allah saja. Bagaimana dengan hidup kita? Tekunkah kita berbakti kepada Tuhan? Hal yang sederhana ditanyakan, bagaimana kebaktian kita? Tekunkah kita kebaktian? Datang ke gereja, beribadah, menyembah, membawa persembahan kepada Tuhan, dengar firman dengan seksama, tidak sibuk dengan gadget kita. Atau banyak orang-orang Kristen masih suka dengan dunia dan kemegahannya, sibuk bekerja dan tidak datang ke gereja berbakti dan menyembah, masih suka dengan dosa. Berbakti juga dalam melayani, sama seperti kita berbakti kepada orang tua, demikian juga kita berbakti dengan melayani kepada Tuhan. Sama seperti Kristus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Melayani itu terlibat secara aktif, melakukan hal-hal yang menunjukkan pengorbanan, memuji Tuhan, turut dalam tim doa, ikut mengunjungi, memperhatikan, mengajak ke gereja, bawa jiwa kepada Tuhan, tunduk pada peraturan, mengasihi, berbagi makanan misalnya, mendengarkan. Jadi orang-orang Kristen hidupnya harus beribadah, yaitu berbakti dan melayani. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami hari ini belajar dari pernyataan Yesus bahwa kami harus menyembah Tuhan Allah dan hanya kepadamu saja kami berbakti. Dan kami berdoa supaya Roh Kudus terus berikan kami hikmat, karunia, pengertian, kekuatan, supaya kami lebih menuruti Allah, berbakti kepada Tuhan, dan tidak mau terjerat oleh tipu daya iblis setan yang selalu membawa kami, menggiring kami kepada dunia dan kemegahannya, tapi kami binasa. Kami mau lebih berbakti dan mau melayani Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus tuntun dimanapun anak-anak Tuhan berada, supaya hati kami, karakter kami lebih melayani, lebih berbakti kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.